Salam, selamat pagi semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah dikumpulkan kembali Tuhan, kami boleh datang Tuhan untuk memuji musaran nama-Mu Tuhan. Kami boleh naikkan syukur kami Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan, dan urapi semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Tim pemain musik Tuhan, worship leader Tuhan, Engkau urapi juga. Nanti Bapak Dedi akan membawa firman-Mu juga Tuhan, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat kita beribadah kembali di hadapan Tuhan. Mari kita yang sudah siap puji nama Tuhan, meninggikan nama Dia, bersama-sama pujian oleh karena kemurahan Tuhan.
dalam hidup kami. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Percaya roh-Mu ada Tuhan bersama kami menerangi ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan
Kami sedang berdiri di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu di tengah-Mu yang kudus. Mengucapkan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau berglori, bersorak-sorak di hadapan-Mu. Kami percaya semua yang hadir siap memuji Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada 750 yang hadir bersama malaikat Tuhan ya. Kita percaya ada suasana surga bagi penanganannya. Haleluya. Tuhan dalam nama besar.
di atas persoalan kita, saudara. Amin. Karena Tuhan kita punya kuasa. Dia berkuasa lebih dari apapun ya. Kita dah siap. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bunyi kemuliaan Tuhan. Kalau saya bawa diut, kemuliaan berbicara hadirat Tuhan. Kata-kata kemuliaan itu berbicara bobot, ya, nilai. Ya, kita percaya kita semua pun mempunyai nilai di mata Tuhan. Ya. Ujian yang kemarin Pak Robi bawakan itu juga bicara kemuliaan, Pak. Di kemuliaan. Ya, saya percaya di gereja Episkopal Kudus ini Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya hadir di tengah-tengah sidang. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ya. Mari saudara, Bapak Ibu saudara, tahan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Hatiku percaya. Selalu
Terima kasih Tuhan, pujian ini mengingatkan kami. Masihkah kami percaya akan Engkau Tuhan? Masihkah kami percaya mujizat masih terjadi hari ini ya Tuhan? Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan, buat setiap anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang kami terima sampai hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berbicara lewat hamba ya Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba dari ujung rambut sampai telapak kaki. Taruh kuasa pada bibir lidah hamba, biar setiap kata yang keluar ada kuasanya ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba mohon turunlah roh hikmat, wahyu dan pengertian pada siang hari ini. Biar kami semua boleh dibukakan, kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Silakan dulu. Oke, firman Tuhan hari ini akan berbicara soal iman. Ya, saya semalam teringat, saya diam-diam, saya pikir ya, oh iya, ada sebuah tema ya yang selalu terpampang di hadapan kita adalah mengenai iman, menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Ya. Saya berpikir kalau kata-katanya menghadapi segala tantangan, berarti tantangan itu ada ya. Banyak apa sedikit? Mungkin banyak. Ditulisnya menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Kalau dikatakan dengan iman yang tangguh, berarti ada yang namanya iman yang kurang tangguh. Betul? Atau ada juga yang nggak punya iman. Masa pandemi ini benar-benar setiap orang disaring imannya. Ya. Seberapa butuh kita sama Tuhan, itu bisa terlihat dengan kehadiran kita, dengan kehadiran kita di setiap jam ibadah yang memang ditentukan buat kita. Saya pernah berkata sama Eva, Fah, kalau menurut kamu ada satu orang tidak ke gereja, dia mengambil keputusan dia tidak ke gereja, kalau ditanya, oh saya ibadah, saya cari sendiri ibadah, saya baca firman Tuhan, saya bilang imannya tumbuh kan? Eva bilang, apa yang dulu? Enggak ya, kalau nggak salah. Saya bilang imannya tumbuh. Karena iman tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jangan salah paham. Mungkin saudara berpikir, oh mulai besok saya nggak usah ke gereja. Ya. Nah, saya katakan kalau saudara baca firman setiap hari di rumah, saudara dengarkan khotbah-khotbah orang, hamba-hamba Tuhan, saudara tidak ke gereja, iman saudara tumbuh. Tapi apa yang itu mau, yang Tuhan mau, saya katakan, engkau tidak taat dan tidak setia. Maaf, saya harus katakan engkau tidak taat dan tidak setia. Karena apa? Firman Tuhan bilang jangan jauhi jam-jam ibadah. Setiap kita sebetulnya ngerti kita itu harus datang nggak di ibadah minggu, di PPW. Tapi alasan-alasan itu banyak sekali. Ya. Saya katakan alasan itu banyak sekali. Nggak bisa datang ke gereja. Kalau tiba-tiba tadi ajak jalan-jalan, bisa. Bisa. Ya. Itu kembali refleksi buat kita semua. Saya nggak suruh, saya nggak paksa. Tapi saya mau katakan, maukah kita ketika Tuhan datang kedua kali, Tuhan katakan, engkau taat dan setia gak? Itulah ya, yang kita harapkan. Kita lihat di Roma 1 ayat 17. Mengapa dikatakan pentingnya sebuah iman itu? Saya bisa timbul. Roma 1 ayat 17, firman Tuhan katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Setiap orang benar akan hidup oleh iman. Bukan cuma sekedar hidup dari makanan. Makanan iya, kalau nggak makan bagaimana caranya kita bisa hidup?
Tapi Alkitab katakan orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya katakan tadi, iman itu bisa tumbuh kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, walaupun nggak datang ke gereja. Apalagi kalau yang nggak datang ke gereja, nggak baca Alkitab, dan nggak ngapa-ngapain di rumah, cuma enjoy aja, jalan-jalan aja. Ketika masalah itu datang, berat buat punya iman, saudara. Saya katakan, ketika kita nggak punya bekal iman, ketika masalah datang, berat buat kita bisa berdiri. Pasti goyah. Ya. Tuhan itu suka kalau kita datang ke gereja, kita nyanyikan puji-pujian yang dahsyat luar biasa. Kita nyembah Tuhan. Kita memberikan persembahan. Tuhan suka semuanya, bukan mata duitannya. Tapi alangkah lebih sukanya lagi Tuhan kalau setiap saudara dan saya hidup di atas dasar iman. Amin. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi orang nggak punya iman, hidupnya nggak bisa berkenan kepada Allah. Sebab pada siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberikan upah pada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau orang nggak punya iman, bagaimana bisa percaya Tuhan Yesus itu ada? Tuhan Yesus nggak datang. Dan kadang kita berdoa, pertolongan belum datang. Bagaimana kita bisa beriman kepada Tuhan? Kita bisa percaya kepada Tuhan. Semuanya itu butuh latihan. Ya, bukan sekedar logos atau apapun juga dikatakan tema ini, saudara. Saya setiap saat, setiap waktu, setiap tahun menghidupi tema Natal di dalam hidup saya. Selalu saya ingat terus. Ya, mungkin di sini jarang disebut-sebut, yang khotbah itu jarang sebut soal tema, tapi saya selalu sebut karena supaya mengingatkan saudara dan saya terutama. Saya ini harus punya iman yang tangguh dalam menghadapi setiap tantangan. Hidup itu bukan tanpa tantangan. Tantangan pasti akan selalu ada. Gitu ya. Tapi ketika kita beriman kepada Tuhan, kita percaya ada jalan keluar dalam setiap masalah kita. Ada pertolongan dalam setiap masalah kita. Amin. Gak ada masalah atau bingung, gak ada aminnya. Ya, saya punya anak. Saya ambil contoh anak saya lah. Siaran kalau setiap hari, ya, hari ini dia udah tanya ke maminya, Mi, besok makan apa, Mi? Besok kita masak apa, makan apa? Sekilas itu biasa-biasa aja, ya. Lama-lama waktu saya renungkan, iya. Percaya itu seperti itu. Anak saya nggak pernah nanya ke maminya, Mi, besok kita bisa makan apa enggak ya? Paham ya maksud saya? Anak saya nggak pernah nanya, Mi, besok itu kita bisa makan apa enggak? Ada uang apa enggak? Ada makanan apa enggak? Yang dia tanyakan adalah, Mi, besok makan apa? Itu di dalam hatinya, di dalam diri dia percaya, dia beriman bahwa orang tuanya akan memberi dia makan besok. Terkadang Tuhan makanya bilang, belajarlah dari anak-anak. Ya. Anak saya yang selanjutnya yang besar adalah Clara. Ketika udah waktunya bayar uang sekolah, dia bilang sama maminya, Mi, bayar uang sekolah. Dia tuh gak pernah merenung, dia gak pernah berpikir. Gurunya gak pernah laporan, Pak, Bu, anak Ibu di setiap awal bulan merenung terus mikirin. Waktu saya tanya, iya, saya bingung, papi mami saya bisa bayar uang sekolah apa enggak ya? Gak pernah tuh ada laporan kayak gitu. Walaupun lagi nggak ada duit juga gak pernah ada laporan. Dia selalu bilang, Mi, besok bayar uang sekolah. Itu artinya apa? Dia percaya papi maminya pasti besok bayar uang sekolah. Nah biasanya kalau dibilang begitu buru-buru
kita istri saya langsung transfer, ya langsung transfer, udah selesai kirim buktinya. Percaya itu seperti itu, saudara. Jangan pernah ragukan Tuhan. Bagaimana kita nggak bisa percaya sama Tuhan kalau kita nggak punya kedekatan, kita nggak punya pengalaman jalan pribadi bersama dengan Tuhan. Itu pentingnya walking with God. Setiap hari kita harus berjalan bersama Tuhan. Dari situlah kita bisa percaya, kita bisa lihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Bukan kita mengandalkan kepandaian kita, bukan kita mengandalkan pengalaman kita, sarjana kita, atau apapun juga keuangan kita, tapi andalkanlah Tuhan dalam setiap hidup kita. Karena itu adalah jalan keluar, saudara. Iman itu akan mendatangkan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Percaya? Amin. Saudara, terkadang berkata amin atau diangkat tangan itu adalah iman, saudara. Ya. Saya suka ada beberapa orang di sini yang sudah mulai timbul, sudah mulai membiasakan. Saya ngerti. Kebiasaan yang dulu-dulu memang nggak terbiasa buat gereja lebis berkata berteriak amin, yes. Tapi ketika itu kita lakukan, ya, ada sesuatu yang beda. Percayalah, setiap manusia aja nih, kalau di dalam hidupnya pasti melihatnya apa? Istri saya selalu bilang, tadi kamu lihat dia nggak? Ada ini? Enggak, saya bilang. Kalau di jalan juga yang biasanya yang saya lihat sesuatu yang unik, gitu ya. Yang unik, pokoknya yang beda dari yang lain-lain gitu. Entah dia jalan kejatuh, kepleset gitu apa ya, atau yang unik-unik lah, dia pakai bajunya aneh, itu baru saya lihat gitu. Ya ada yang unik gitu. Ya termasuk di dalam setiap kelompok, semuanya kurang cantik, dia cantik sendiri, semuanya kurang ganteng, dia ganteng sendiri, gitu ya. Itu pasti ada sesuatu yang glowing, saudara. Ada sesuatu yang menarik. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ibadah semuanya biasa-biasa aja, ketika ada sesuatu yang keluar dari diri kita, ada yang beda yang tidak pernah kita lakukan dalam hidup kita. Biasa kita nggak bisa teriak amin, tiba-tiba kita bisa teriak amin. Tuhan bilang, ih, ada sesuatu yang beda. Mata langsung tertuju, saudara. Itu yang luar biasa. Kita lihat di Markus 5 ayat 34. Iman itu bisa mendatangkan mujizat. Setiap mujizat-mujizat yang Tuhan buat seringkali dimulai dari iman. Ya, salah satunya nanti disiapkan Markus 10 ayat 52, yang Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku. Apanya namanya? Iman. Ya, bukan uang. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Apa katanya? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Cukup dua cerita ini, ya. Kita akan buka cerita ini pertama di Markus 5. Markus 5 ayat, coba kita lihat yang 25-an. Nah, oke, di sini nggak apa-apa. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, saya bukan seorang wanita, jelas 100% pria, ya. Tapi saya ngerti banget kalau orang menderita pendarahan 12 tahun, saudara. Kita kalau sekeluarga pergi nggak usah jauh-jauh ke Alfamart, ya. Saya punya anak 2 juga perempuan. Kalau tiba-tiba mereka bawa keranjang yang kecil itu yang warna kuning, gitu ya. Mereka belanja, percayalah saudara, saudara mesti ambil keranjang sendiri.
Itu yang namanya pembalut kalau diisi ya, namanya 3 orang itu ya, itu penuh loh. Ya, keranjang itu penuh, percayalah. Siapa yang sini punya anak perempuan 2? Nah, Ci Erna, Ibu siapa mamanya Okta, benar gak? Ya, nah yang kecil masih belum pakai Bu. Kalau semuanya udah pakai itu, yang namanya pembalut itu ya, itu beli 1 orang 1 nggak cukup. Isinya padahal banyak juga ya, kalau nggak salah berapa? Selusin atau 15 atau berapa tuh? Pokoknya 1 orang bisa beli berapa biji. Saya begitu kalau mau naruh barang penuh ya. Ya. Makanya saya bilang sama istri saya, kamu mau titip apa aja boleh. Saya paling sering ke supermarket sama Pagem. Yang Bugem bilang kalau Pagem pergi kerja pulangnya pasti mampir ke Alfamart, Indomaret baru pulang. Sama loh, saya juga begitu ya, saya sering mampir belinya. Saya bilang mau beli apa boleh, kecuali 1 itu, gitu ya. Malu saya bayarnya, bukan apa. Ya kalau saya, apalagi kalau 1 keranjang isinya semua gituan. Gimana saya mau bayarnya coba, gitu ya. Yang ada saya bayar tunggu dia mau tutup. Ini orang kok apa yang pakai pembalut? Banyak amat katanya gitu ya. Terus anak saya pernah itu datang bulannya agak lama, 1 minggu lebih itu maaf ledes loh, ya kulitnya iritasi. Saudara bisa bayangkan ini 12 tahun loh. Ayat berikutnya, dia 12 tahun menderita. Ia telah berulang-ulang diobati oleh sebab berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah firman Tuhan katakan, sebaliknya keadaan makin memburuk. Berapa banyak dari saudara dan saya yang punya masalah sudah 12 tahun? Boleh angkat tangannya? Lebih dari 12 tahun Pak. Tenang Pak, ada mujizat hari ini. Ya, saudara datang tepat pada waktunya. Firman Tuhan akan tertuju pada upaya kita. Yang lain tidak pernah ada masalah. Kayaknya kita ketukar. Saya mesti duduk, saudara yang mesti maju. Ya, nggak punya masalah loh. Kayaknya sama malaikat. Firman Tuhan bilang, kalau itu masih 12 tahun ke bawah, jangan takut. Ibu ini namanya nggak disebut loh, ya. Namanya nggak disebut, dia orang terkenal. Tapi berapa juta orang diberkati oleh ceritanya dia ini. Ada satu iman yang timbul di dalam wanita ini. Dia pendarahan 12 tahun, artinya setiap orang yang punya masalah, kalau masih di bawah 12 tahun, percayalah, itu masih ada. Kalau yang di atas 12 tahun, sekali lagi saya mau katakan, ketika saudara menghadapi masalah, bukan berarti saudara ada dosa. Kalau ada yang berkata engkau berdosa, bertobatlah. Yang bertobat bukan yang dikatakan yang berdosa, tapi yang mengatakan berdosa itu yang harus bertobat. Kalau engkau punya sakit penyakit, bukan berarti engkau berdosa. Bertobatlah kalau kita kita menuduh orang itu berdosa. Tapi sebaliknya, ketika setiap orang ada masalah, ketika setiap orang diizinkan Tuhan punya sakit penyakit, itu artinya apa? Nama Tuhan akan dimuliakan. Amin. Kalau yang punya masalah lebih dari 12 tahun, dia akan lihat hidupnya mujizat terjadi dalam hidupnya. Firman Tuhan hari ini berkata soal mujizat. Saya waktu semalam berdoa, saya berdoa pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, saya percaya, saya imani, mujizat sedang terjadi. Iman saudara dan saya akan menarik mujizat itu datang dalam hidup saudara dan saya. Maaf kalau saudara datang dengan kebiasaan saudara, dengan rutinitas saudara, ibadah datang biasa-biasa aja, sia-sia semua. Beberapa orang dari sini datang harus naik mobil, tentu harus pakai bensin, belum pakai air. Saya rasa juga belum ada yang pakai mobil listrik. Jadi pakai bensin lah, gitu ya. Rugi kalau kita datang seperti biasa-biasa aja.
Kita tangkap firman Tuhan. Waktu kita puji-pujian penyembahan, lakukan itu dengan segenap hati. Urapan Tuhan itu bukan kita rasakan karena ada WA yang hebat, karena ada pemain musik yang hebat. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, ketika dinyatakan mujizat terjadi, yes, amin Tuhan, maka itu yang akan menarik mujizat dalam hidup saudara dan saya. Next, berikut ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, pendengaran akan firman Tuhan memunculkan iman saudara. Saya percaya sudah banyak sekali firman Tuhan yang saudara dengar dan baca. Tapi hari ini kembali Tuhan mau menegaskan, bangkitlah imanmu. Seperti seorang ibu ini, ketika dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Adakah teorinya? Adakah metodenya? Bahwa ketika aku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Belum ada metodenya. Sampai saat ini KKR kalau terjadi, orang akan percaya ketika dia ditumpangkan tangannya, saudara. Betul? Ketika penumpangan tangan didoakan terjadi, diolesi minyak urapan, kalau perlu disiram gitu ya. Orang akan beranggapan mujizat akan terjadi. Saya sama Eva pernah suatu hari jadi mentor. Saya mentor Eva Asian di dalam satu KKR kesembuhan. Bahkan saat itu saya berharap hamba Tuhan yang itu turun mendoakan semua orang. Enggak loh, cuma baca firman. Begitu waktu mendoakan, siapa yang disuruh mentor suruh maju semua turun. Saya bilang ini unik ya. Tapi apa yang terjadi? Mujizat terjadi di mana-mana semua. Semuanya terbanyak yang kesembuhan. Bahkan ketika tim saya mendoakan satu orang itu, dia bisa sembuh. Saya kagetnya waktu dia maju ke depan, dia kasih kesaksian. Disitulah saya merasakan setiap orang bisa dipakai Tuhan. Bukan dengan kehebatan tangan kita, bukan dengan siapa kita, tapi ketika orang itu sudah dipakai Tuhan, dia bisa menyalurkan kesembuhan lewat siapa aja. Amin. Nah, di sini nggak pernah ada ceritanya. Asal jamah saja. Bukankah itu harus pakai iman? Iman yang tangguh pangkat 3, saya bilang. Itu luar biasa. Ibu ini nggak ada namanya di sini, tapi imannya, maaf saya katakan, bahkan melebihi saudara dan saya. Atas dasar iman, semuanya itu terjadi. Next, Markus 10 ayat berapa ya? 50-an apa berapa? Enggak sampai 52, yang terakhir 52. Ayat 46 lah. 46. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Ini lumayan, ada namanya. Keturunannya juga disebut anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Dia bukan orang hebat. Kalau yang ibu tadi, saya percaya dia punya uang, mungkin aslinya orang kaya. Karena dia dikatakan, firman Tuhan katakan, dia sudah berobat dengan segala cara kemana-mana, ke segala macam tabib, tapi nggak bisa sembuh. Sampai habis uangnya. Di sini dikatakan Bartimeus, seorang pengemis. Pengemis itu nggak punya uang. Dia duduk di pinggir jalan, nggak punya apa-apa. Mungkin modalnya cuma kaleng atau ecek-ecekan. Tapi saya lihat rasa zaman dulu belum ada deh. Kalau pengemis paling modalnya kaleng doang. Dia duduk di pinggir jalan. Dia pengemis dan firman Tuhan katakan buta. Udah pengemis, nggak punya uang, miskin, buta.
Saya percaya saudara saya lebih hebat daripada Bartimeus hari ini. Kita masih bisa datang dengan pakaian yang bagus, punya uang segala macam, punya handphone semuanya. Berarti saudara dan saya punya sesuatu yang lebih baik yang Tuhan berikan daripada Bartimeus. Tapi sekali lagi saya berkata, apakah kita punya iman lebih baik dari dia? Apa yang Bartimeus buat? Dia nggak punya uang, dia ngemis di jalanan. Ayat 47. Ketika didengarnya, kembali pendengaran. Semua itu bersumber dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Ini yang saya heran dari dulu. Orang semua bilang kan, begitu dia buta, dia kan paling dengar tuh ya, udah pengemis buta, dia dengar, ada mungkin dia tanya, ada apa kan rame-rame itu ya, rame semuanya rame jalan-jalan. Dia berkata, ada apa, Pak, Bu, ada apa? Orang berkata, ada Yesus orang Nazaret. Logikanya kalau orang begitu dengar, ada Yesus orang Nazaret, apa yang dia teriak? Siapa tuh yang tadi teriak? Eva, pinter. Umumnya orang akan berteriak, Yesus orang Nazaret. Betul gak? Saya cari-cari jawaban dari dulu. Akhirnya di Google saya ketemu, ya, ketika Yesus orang Nazaret datang, Google berkata, ada yang nulis bahwa Nazaret, ya, di saat itu Nazaret tidak pernah mengeluarkan sesuatu yang baik. Saya nggak ngerti kenapa. Yang saya temukan cuma itu aja. Di zamannya itu, dari Nazaret tidak pernah keluar sesuatu yang baik. Tapi anehnya yang saya katakan, ini orang unik luar biasa. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya membayangkan begini ceritanya saudara. Kita anggap, maaf saya pinjam namanya Koyanto ya. Koyanto 2-3 tahun ke depan jadi orang paling top CEO nomor 1 di sebuah perusahaan raksasa. Ya. Ketika dia itu direkrut, dia keluar, dia bekerja, punya sebuah kantor yang luar biasa di Amerika. Amin ya Pak. Jangan lupa saya lupa. Dia menjadi seorang CEO yang terkenal. Selain itu dia mulailah dia nyanyi, ya, belajar nyanyi. Terkenal, makin terkenal, jadi seorang K-pop. Semua teriak-teriak, Yanto, gitu ya. Tiba-tiba Yanto di jalan di sebuah catwalk, di sebuah mall atau di semuanya biasanya kalau orang lagi terkenal dikerumunin ya. Semua orang bakal ikut. Wah, ada yang minta tanda tangan, ada yang minta foto bareng. Yanto, katanya. Itu di catwalk Amerika loh. Tiba-tiba Yanto jalan dengan biasa kan ya, semua benar menyeru-nyerukan nama wah, katanya. Sambil jalan hidung kembang kempis, yang gitu ya, terkenal, ya. Semua orang kenal sama gua. Siapa gua sekarang? Dulu boleh nggak dianggap jatuhnya, gitu ya. Orang boleh nggak kenal. Yang kenal cuma orang Kampung Janis sama orang Jembatan Gampang ya Pak ya. Kalau saudara Yanto ke Emporium, ada tuh yang teriak-teriak, Yanto, gitu ya, foto dulu. Nah tapi ketika dia sudah terkenal, tiba-tiba dia dengar semuanya panggil-panggil berseru nama dia. Tiba-tiba ada Pak Wan Kim datang. Kuning! Kok Yanto kaget gak? Ada satu orang yang kenal saya. Ini orang yang luar biasa. Dari dia mau jalan, dia pasti nengok, dia cari. Siapa tuh? Betul gak? Ada satu orang dari sekian banyak orang yang panggilannya berbeda. Kuling! Orang kaget. Ini orang manggil siapa? Kok kuling gitu ya? Kok kuling katanya.
kedekatan. Ada yang satu yang klik gitu ya, yang orang lain nggak punya. Ini yang terjadi sama Bartimeus. Ketika semua orang berkata saya percaya, orang pada teriak-teriak Yesus, Yesus. Cuma ada satu yang teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di cerita di atas nggak pernah ada cerita Yesus anak Daud. Next 48. Banyak orang yang menegurnya, langsung diam, jangan berisik lu panggil itu jangan-jangan lain orangnya. Yesus namanya yang lu kenal beda. Orang mungkin berkata gitu karena dia buta. Lu kan belum lihat itu siapa, panggil aja lu katanya Yesus anak Daud, Yesus anak Daud katanya. Tapi dia nggak pernah putus asa, dia berteriak makin berdiam, semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49, saudara tebak di apa yang dibuat Yesus? Lalu Yesus berhenti. Berapa lama saudara sudah berteriak, berdoa, menggedor hati Tuhan? Berapa lama saudara sudah berdoa, Tuhan belum ada jawaban atas masalah saya? Berapa lama saudara masalah, hidup dengan masalah demi masalah? Sekarang saatnya. Mungkin saudara sudah pernah berhenti berdoa, aduh saya berdoa nggak pernah ada jawaban. Sudah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun Tuhan tidak pernah jawab doa saya. Saya mau katakan jangan pernah berhenti berseru, teriak lebih keras, karena itu akan membuat Yesus berhenti. Saudara bisa bayangkan ketika saudara berdoa, Yesus berhenti dan berkata, apa yang dikatakan? Panggillah dia. Mereka memanggil orang dan berkata, kuatkan hatimu, berdoalah, ia memanggil engkau. Orang nggak tahu tuh mau ngapain dia, kuatin hati dia. Jangan-jangan maksudnya lu sabar ya, mungkin mau nyobain gitu. Karena lu teriak kencengan, udah namanya juga beda lagi ya. Orang-orang panggil Yanto, satu teriak Kuling katanya. Karena kan ada sesuatu yang beda. Nah, dari situlah Yesus bilang apa? Ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdekat berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Nah, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu? Ketika saudara dan saya sampai saat ini nggak pernah berputus asa, berseru kepada Tuhan, berdoa. Kalau sehari biasa sekali berdoa, 2 kali berdoa lebih kencang, lebih kuat lagi. Makanya saya katakan ketika saya bilang ada amin, amin, karena itu akan membuat Yesus kaget. Ini orang biasanya diam loh. Ini orang biasanya nggak pernah kata-kata keluar, nggak pernah unjuk tangan malu. Ketika dia berkata amin, ketika dia angkat tangannya, itu tanda. Saya selalu mengekspresikan ketika saya angkat tangan, Yesus akan turun tangan. Ketika kita masih kuat dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita, dengan kehebatan kita, percayalah mujizat tidak terjadi. Tapi ketika kita datang, ini aku Tuhan, aku butuh pertolongan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Maka saat itu juga Yesus akan turun tangan. Banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup saya. Banyak hal-hal yang terjadi ketika saya mengeraskan hati, saya menguatkan, saya tidak angkat tangan, saya tidak pernah berkata amin. Ketika suatu saat saya berkata saya amin di satu ibadah, saya merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Pengurapan Tuhan itu turun jelas sekali, saudara. Sesuatu yang dahsyat. Percayalah hari ini kalau saudara punya masalah, mungkin masalah jodoh, masalah keuangan, masalah keluarga, seberapapun beratnya, ada Yesus yang akan tolong saudara. Ketika kita jangan pernah berhenti berdoa, kita tetap berseru, bahkan lebih keras lagi berseru, Yesus tolong saya. Ketika kita teriak begitu kerasnya, Yesus berkata ada sesuatu yang menarik, ada mujizat yang minta ditarik gitu, yang dikeluarkan dari Tuhan. Karena iman saudara dan saya akan menarik mujizat itu terjadi, saudara.
begitu dahsyatnya saya begitu baca. Saya membayangkan ketika Yesus datang di hadapan saya, dia berkata, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara bayangkan ketika itu terjadi, ketika saudara sedang berdoa, Tuhan datang di hadapan saudara, dia berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Emas perak nggak ada harganya lagi saudara saat itu. Ketika kita ungkapkan kepada Tuhan, Tuhan saya mau jodoh, Tuhan saya mau dipulihkan keluarganya, percayalah ketika itu terjadi, saudara akan rasakan emas perak nggak ada gunanya. Itu yang kita doakan bertahun-tahun, belasan tahun, 20-30 tahun. Makin lama saudara berharap, makin dikabulkan Tuhan. Percayalah saudara akan melihat Yesus itu luar biasa. Itu yang terjadi saudara. Nah, dari dua kejadian ini saya melihat satu yang unik. Kita lihat yang tadi di Markus 5 ayat 34, balik lagi. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ibu ini berharap dia sembuh, saudara. Tapi Yesus tahu apa yang dibutuhkan saudara dan saya. Apa yang dibutuhkan oleh ibu itu pertama kali bukan kesembuhan. Makanya Yesus pertama kali dikatakan adalah, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada satu yang jauh lebih penting daripada kesembuhan. Ada satu yang jauh lebih penting daripada pemulihan keuangan dan keluarga. Ada satu yang lebih penting dari apapun juga yang ada di muka bumi ini, yaitu keselamatan. Kita lihat di Markus 10 ayat 52. Markus 10 ayat 52 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Kembali dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hal ini, dua ini mengusik saya. Ketika setiap orang fokus pada mujizat, kesembuhan, terobosan keuangan, pemulihan dalam keluarga, jodoh, pekerjaan, Yesus kabulkan itu. Tapi ada satu yang Tuhan buat yang jauh lebih penting, dikatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ada hal yang saya tangkap dalam hal ini. Ketika kita berdoa, lalu ada satu jawaban yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita seringkali nggak puas karena yang kita minta belum terjadi, benar kan? Ini membuktikan Tuhan itu ngerti, Tuhan itu tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Tuhan nggak cuma kasih keselamatan, ya. Gereja itu nggak cuma menyediakan keselamatan. Ketika saudara terima keselamatan itu, apa masalah saudara? Pendarahan sembuh, buta nggak bisa jalan, dia bisa melihat dan bisa mengikuti Yesus. Itu artinya Tuhan ngerti apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara saya perlukan dalam hidup ini. Jangan pernah berkata, cuma urusan gereja rohani, jasmani, keuangan, semuanya Tuhan pikirkan, saudara. Tuhan tahu ketika awal bulan kita harus bayar tagihan-tagihan, ketika awal bulan kita harus bayar uang sekolah segala macam. Berkat Tuhan gak pernah terlambat. Percayalah, imani. Saya seringkali katakan sama Eva sebagai seorang wanita, seorang ibu, seringkali dia panik, uang gak ada. Kalau gak ada bagaimana? Dia bilang, mumpung ada uang, yuk kita ke bank. Kita harus deposito dulu buat anak sekolah. Itu baik. Tapi yang nomor satu yang lebih baik, imani, percaya. Karena rasa percaya itu yang sangat kita butuhkan, saudara. Ketika kita percaya sama Yesus, Yesus akan buat apa aja. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan gak akan menelantarkan saudara dan saya. Dia nggak akan mempermalukan saudara dan saya. Apa yang kau butuhkan, Tuhan Yesus tahu nggak? Tahu. Ketika perut ini lapar, Yesus tahu nggak? Tahu. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Ketika saat itu juga melihatlah Dia.
Artinya apa? 5 hari lagi kita akan mengenang yang namanya Jumat Agung. Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya. Sewaktu Yesus masih hidup, dia ngerti ada satu yang jauh lebih penting, yaitu keselamatan. Dia ngerti ini bayarnya paling mahal, Tuhan bilang. Soal orang gak bisa jalan, orang gak bisa lihat, gak punya uang, itu kecil buat Tuhan. Tinggal buat mujizat terjadi. Tapi satu yang gak bisa dibuat dengan truk gitu gak bisa. Apa namanya? Keselamatan. Yesus ngerti untuk menyelamatkan semua saudara dan saya, dia harus mati di kayu salib. Itu yang paling penting di dalam hidup saudara dan saya. Mati di kayu salib sebagai cara yang paling hina Yesus lakukan. Karena mengingat hal ini saudara, dulu saya seringkali gengsi maju, didoakan. Saya nggak pernah mau maju, malu. Angkat tangan juga malu. Ngomong apa juga, nyanyikan juga malu. Ketika saya sadar, saya pandangi salib Yesus. Dia nggak malu mati dengan segitu cuma cara. Kenapa kita malu di hadapan Tuhan? Kita malu mengakui Yesus itu Raja. Yes Tuhan, amin. Kita malu bertanggung tangan. Yesus nggak pernah malu mati di kayu salib buat saudara dan saya. Ya. Saudara bisa bayangkan saudara diperanjai cuma pakai celana diikat di depan, itu malunya bermain. Dia seorang raja. Dia rela mati di kayu salib buat saudara dan saya. Itu yang di dalam sebelum dia di belum saatnya, itu yang dia pikirkan saudara. Saudara dan saya butuh keselamatan. Makanya sebelumnya dia katakan keselamatan. Sudah imanmu sudah menyelamatkanmu. Tapi sampai di situ aja enggak. Karena Yesus tahu ada satu yang harus dia lakukan. Mujizat apapun dia bisa buat. Ya. Air menjadi anggur gampang. Batu menjadi roti gampang. Orang gak bisa jalan gampang. Tapi keselamatan dia harus korbankan dirinya sendiri. Itu yang paling jauh lebih mahal. Tapi saudara, dia lakukan itu buat saudara dan saya. Camkanlah itu. Kalau Tuhan bisa memberikan yang terbaik buat saudara dan saya, kita belajar untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita nyanyikan puji-pujian, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita berdoa, kita lakukan yang terbaik. Ketika kita menyembah, kita melayani Tuhan, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin suara kita nggak bagus. Orang bilang, aduh suaranya nggak apa-apa. Gitu ya. Ya kalau yang bagus jangan jelek-jelekin juga, gitu ya. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan itu yang akan menilai seberapa besarnya pengorbanan kita, seberapa besarnya itu semua. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang yakin 100% masuk surga? Boleh angkat tangan. Yang lain tidak yakin. Dan kenapa yang nggak buat yakin? Waktu saya belum mengerti kebenaran akan firman Tuhan, ketika ada yang namanya orang yang ketika kita datang ke gereja, ada hamba-hamba Tuhan yang cerita bahwa kalau gini dosa nggak bisa. Waduh, saya membayangkan, saya ini masih banyak dosa. Saya bakal mati, masuk neraka, disiksa, dipanggang bolak-balik. Mati dong, Mbak. Tapi setelah kenal kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, saya tahu 100%. Waktu saya mati, saya pasti masuk surga. Amin. Sekali lagi, siapa yang percaya 100% ketika saudara mati masuk surga? Terjadilah sesuai iman saudara dan saya. Satu hal saudara ya, Yesus tuh gimana ya? Saya merasakan masih ada, memang ada paradigma yang begitu kuat di otak setiap orang. Ya. Dari zaman dulu kita paling sering dengan untuk masuk surga harus gini. Terkadang intinya nih ya,
walaupun tidak berkata terus terang. Nanti yang masuk surga adalah buah, bukan lo. Pengkhotbah, pendeta, gembala masuk surga. Jemaat, bagaimana? Tergantung kelakuan saudara. Saya mau katakan, bukan dengan kuat perbuatan kita, bukan dengan pelayanan kita, bukan dengan apapun yang ada di dunia ini kita bisa masuk surga. Tapi pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin. Semuanya itu gratis, tis. Kalau begitu mudahnya, kenapa dibuat sulit? Waktu saya dalam kebenaran firman ini, saya datang sebuah ibadah sama Evan. Ternyata Pak ya, saya bilang hidup ini harusnya mudah. Masuk surga Tuhan udah sediain, udah. Bahkan ketika saudara dan saya belum lahir, Yesus sudah berkorban buat saudara dan saya. Tapi kenapa bikin sulit? Makanya Yesus bilang, beritakan kabar baik. Cuma kabar baik loh, bukan dengan syarat-syaratnya. Beritakan kabar baik kepada seluruh makhluk. Baptislah mereka. Tugas kepala gembala membaptis. Ketika orang datang ke gereja, masuk baru kenal Tuhan, jangan ditakut-takutin. Ketika kita berkata, dosamu sudah diampuni, Yesus bilang gitu. Yesus saja bilang dosamu sudah diampuni. Tapi selanjutnya, jangan berbuat dosa lagi. Tapi ketika kita berdosa, ketika kita ngaku di hadapan Tuhan, bertobat. Intinya yang terakhir, ketika udah mau kiamat, ketika Yesus mau datang kedua kali, kita posisinya dari mana? Masihkah kita percaya sama Tuhan? Ketika kita bertanya, aduh, gue masuk surga nggak ya, Man? Itu yang disenangi iblis. Katanya, lu sanksikan, mulailah dia masuk ke otak. Lu banyak dosa, lu tukang dulu menjudi, lu tuh dulu berzina, lu tuh dulu begini. Harusnya kita berkata, saya ingat seorang hamba Tuhan namanya Chris Gold, di sebuah ibadah saya datang. Kita harus berani berkata, iya, saya itu berbuat dosa. Saya dulu adalah pendosa, tapi Yesus mati di kayu salib, tanggung dosa-dosa saya. Saya sudah diampuni. Itu yang memikirkan semuanya. Ketika kita itu nyatakan semuanya, itu terjadi. Itu yang Yesus mau. Percayalah, ketika kau jadi seorang bapak, adalah sakit hatinya ketika nggak dipercaya. Saya ambil contoh, contohnya Eva lah. Ya, saya ntar ambil yang lain tadi foto-foto kayaknya matanya udah pada ngotot-ngotot, serem saya. Ya. Saya ambil contoh istri saya sendiri. Ketika seorang anak, dia punya 2 orang anak. Ketika anaknya Sharon mau minta tolong sama maminya, membantu pekerjaan rumah. Ketika dia baru mau berkata, Mi, tolong bantuin aku dong. Maminya bilang, bantuin apa? Jangan deh, kayaknya mami gak bisa. Hati sakit gak? Ya. Pasti mami, sini coba lihat mami lihat dulu. Ntar mami bisa lu sembarangan. Gitu ya. Sama Yesus. Ketika kita berkata, bisa gak Yesus tolong saya? Bisa nggak ya, benar nggak ya Yesus mati di kayu salib itu buat hapus dosa saya? Saya pernah di satu doa, saya berkata sama Tuhan. Tuhan di situ jelas waktu berkata, yang aku buat aku sedih adalah bukan orang manusia itu berbuat dosa. Tuhan tuh nggak takut tuh manusia berbuat dosa. Dia udah bayar lunas semuanya. Tapi yang dia sedih ketika orangnya, anak-anaknya nggak percaya kepada Tuhan Yesus, nggak percaya Tuhan Yesus sanggup tolong dia, nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah tebus dosa-dosanya. Ketika itu kita nggak percaya, itu sangat sulit, saudara. Firman hari ini sudah diberitakan, nggak bisa lagi saudara menolak. Ya, oh nggak pernah, saudara nggak percaya, itu urusan saudara. Saudara ingat cerita soal Abraham, Lazarus, dan orang kaya? Sekali lagi, orang kaya nggak salah. Saya juga mau jadi kaya. Ya, Pak Agam juga mau jadi kaya ya Pak Agam ya. Oh, amin. Luar
biasa imannya. Amin. Itu yang saya bilang, ketika kita berkata amin, dia di dalam roh sepakat, dia akan jadi orang kaya. Luar biasa. Kita punya pemimpin yang hebat, yang imannya kuat. Ada respon yang luar biasa. Saya senang. Di zaman waktu Lazarus, orang kaya, dan Abraham, ketika Lazarus mati, dia mati di pangku sama Abraham, betul? Tapi ada orang kaya yang disiksa begitu panas dengan api neraka. Lalu dia berkata kepada Abraham, Abraham, tolong dong. Dia minta tolong apa? Minta tolong supaya Lazarus mencelupkan jarinya, terus kasih ke orang kaya itu, karena dia begitu panasnya. Saya waktu baca ini, dasar dia orang kaya, menang-menang, masih nyuruh raja loh dia loh. Berani-beraninya, Pak Abraham, katanya, tolong tuh, suruh Lazarus tuh, celupin tangannya. Buset, hidup jangan biasa-biasa dulu. Nanti ketika saudara masuk surga atau masuk neraka, kebiasaan, ya, nyuruh-nyuruh malaikat, nyuruh-nyuruh orang sesama di sana. Jangan-jangan nanti Tuhan disuruh. Ketika itu Abraham berkata apa? Gak bisa. Antara kamu dan kami ada jurang yang tak terpisahkan. Gak bisa, terlalu jauh, katanya. Oke deh. Ya, saya bilang dasar memang orang kaya, makanya dia kenapa bisa kaya? Dia otaknya pintar. Terus dia berpikir, wah, oke, gitu caranya gak bisa. Tolong deh, suruh Lazarus ke rumah papa saya tuh, katanya. Naik gojek dah, ntar gojeknya gue yang bayar, katanya. Naik gojek ke rumah papa saya, masih ada 5 orang tuh di rumah tuh, ya. Di kampung tuh masih ada 5 orang lagi yang lolos ke gereja. Di rumah yang ada masih ngejogrok, ada tidur tuh, masih ada 5 orang tuh Pak, katanya. Tolong beritakan ke dia bahwa kalau nanti lu gak dengar apa kata Tuhan, lu bisa masuk neraka. Ini kayak gua nih, disiksa, dibakar, dipanggang bolak-balik tuh dia tuh dipanggang. Udah kayak sate babi, gitu ya. Akhirnya Abraham bilang, oh gak perlu. Apa ya? Di dunia itu ada kesaksian para nabi, ya kan? Kalau kita baca, saya ingat loh cerita itu sampai ngelotok di otak. Ada kesaksian para nabi dan kesaksian Musa. Katanya, aduh, katanya, ini orang kayak pinter loh, ya. Dia bilang, enggak dah. Aduh, gua ngerti banget, saudara-saudara gua di rumah tuh ya. Itu mereka kalau yang biasa-biasa aja nggak bisa. Yang spektakuler baru mereka bisa percaya. Orang mati datang ke rumah, gemeter lu. Nah, sedot yang besok di rumah ada ketak-ketak gitu ya. Saudara ngerti banget, ini udah mati loh. Katanya kalau Lazarus datang ke rumah, kalau bisa Pak Abraham ya, jangan takut kita terbang. Terus jangan ke tanah, bisa lari sini lari sono, biar rumah pada takut, katanya. Nggak ada gitu, ceritanya gitu di Alkitab saya nambahin ya, jangan ngaco. Ya, kalau ada kayak begitu, kan lebih spektakuler, pasti orang pada percaya. Abraham bilang, kalau kesaksian Musa dan kesaksian para nabi mereka nggak percaya. Bahkan orang yang bangkit dari alam kubur pun mereka pasti nggak percaya. Itu artinya apa? Ketika saudara saya berkumpul di setiap gereja ini, ya, setiap hari Minggu di gereja ini, ketika kita nggak percaya akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, sia-sia hidup saudara dan saya. Saya mau katakan sia-sia saudara datang percaya puluhan tahun ke gereja, pulang aja saudara. Kita datang bukan sekedar setor muka, supaya entar nggak ditanyain Pak Gem sama Bu Gem di WA-in. Ketika takut, aduh kan saya nggak datang gengsi dong ntar. Saya kan udah puluhan tahun, masa nggak datang ke gereja? Datanglah ke gereja karena kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Datanglah ke gereja karena kita mau bangun hidup kita di atas dasar iman. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Datanglah karena rasa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sudah mati di kayu salib, tebus dosa saudara saya. Percayalah, mujizat demi mujizat masih terjadi dalam setiap hari. Ketika kita percaya, ya. Aduh, ketika saudara jadi orang tua, ketika dipercaya sama anak, itu senangnya luar biasa.
Ketika seorang anak saudara yang percaya bahwa oh, papa saya hebat, papi saya bisa melakukan segala sesuatu, itu akan jadi luar biasa. Walaupun nggak bisa dipisah-pisahin loh, ya. Ketika si Clara kalau apa-apa rusak, suruh saya rusak. Aduh, dalam hati saya ini gue nggak ngerti nih gimana ya. Akhirnya saya pelajarin, saya cari, kalau perlu cari di Google. Demi apa? Demi nggak gengsi sama anak lo, ya. Apalagi Bapak di surga, saudara. Ketika kita taruh hidup kita di hadapan Tuhan, kita percaya, Tuhan, aku percayakan hidupku padamu. Tuhan yang akan merancangkan semua hidup. Masalah itu pasti ada, saudara. Saya katakan bukan dengan saudara berserah kepada Tuhan masalah itu hilang. Masalah itu akan tetap ada. Tapi ketika kita percaya, kita beriman pada Yesus, maka kita bisa melewati, kita bisa menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Amin. Nah, dari itulah kita belajar. Nah, sekarang masalahnya, ya, kembali saya katakan, kalau kita ini udah bisa, kita udah dengar firman Tuhan, akan benar firman Tuhan, kita udah percaya. Bagaimana yang dengan yang belum? Itu tugas saudara dan saya. Ya, saya dengar anak youth udah mulai akan menghafal penginjilan. Udah jalan belum Pak atau belum apa? Belum. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kita lihat di Roma 10 ayat 14 sampai 15 ayat terakhir. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Orang di luar sana bagaimana bisa berkata kepada Yesus, anak Daud, kasihanilah saya? Bagaimana bisa mereka berkata demikian kalau mereka tidak percaya kepada Dia? Terus Alkitab katakan bagaimana mereka percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana bisa orang percaya kepada Yesus ketika hidupnya dia nggak pernah dengar soal Yesus? Dikatakan lagi, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ini adalah tugas saudara dan saya. Ketika kita ada dimanapun, saya di rumah terkadang dalam setiap kesempatan saya berkata soal firman kepada anak-anak saya. Suka nggak suka gitu ya, saya mencoba supaya apa? Saya punya satu misi dalam keluarga saya. Misi saya adalah membuat iman mereka hingga iman yang tangguh. Tetap terus beriman kepada Tuhan. Saya masukin sedikit firman. Sebab saya bilang mereka ketika saya dipanggil Tuhan, tugas saya sudah selesai. Firman di gereja saya sudah beritakan. Saya sudah lakukan kebenaran akan firman Tuhan. Bayar perpuluhan segala macam saya sudah lakukan. Semuanya ketika iblis mau mendakwa saya bisa. Tidak bisa. Karena saya sudah lakukan itu semua. Di keluarga saya sudah beritakan firman. Kepada saudara saya sudah beritakan firman. Nah, soal nanggep percaya atau enggaknya, kembali soal Lazarus, orang kaya, dan Abraham. Ketika dia nggak percaya, sia-sia hidupnya. Nah, ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Pengutusan sudah tinggal jalan. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika saudara dan saya datang kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, ketika kita memberitakan kabar baik, Alkitab katakan betapa indahnya kedatangan saudara dan saya. Semuanya itu akan disambut dengan luar biasa. Amin. Nah, firman Tuhan sampai sini, kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Semua berita firman sudah diberitakan. Apa yang menjadi isi hati-Mu sudah disampaikan pada siang hari ini. Biarlah Roh Kudus tuntun setiap kami untuk belajar, melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah mulai hari ini ya Tuhan, kembali kami ingin meneguhkan, kami ingin menaruh hidup kami di atas dasar iman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga mengucap syukur yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Tiba saat ini kita akan menjalankan persembahan yang bertugas yang sedang maju ke depan. Kalau sudah siap, kita mau
berdiri bersama-sama, kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan, kita deklarasikan ya. Kita akan baca deklarasi ini bersama teman-teman. Siap? 1, 2, 3. Dengan hati bersyukur, kami angkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Dalam hal persembahan ini, pakai yang digunakan untuk mempuas pengaruh kerajaan surga di bumi, dan kiranya Bapa sumber segala anugerah dan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami hikmah, kemampuan, kuasa dan otoritas kerajaan Allah untuk memperkaya dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan, menjadi berkat untuk melayani jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Dan saya minta Ibu pimpin kita dari bawah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih banyak buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, biar kami boleh menjalankan amanat agung Tuhan, supaya kami boleh mencari jiwa Tuhan, sampai setiap kami sampai dulu Tuhan untuk mencari jiwa. Terima kasih kalau sebentar kami akan memberi ajar kami sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tidak pernah berhenti. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang memberi maupun yang memberi pakai hamba-Mu yang memberi ilmu. Supaya kami boleh memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dalam ujian Allah sumber kuat. Semuanya dijalankan. Semua, jadi keselamatan sudah ada nih, ya Bapak Ibu, keselamatan sudah Tuhan berikan, ya lewat karya Tuhan dalam kematiannya di kayu salib. Ada kuasa di dalam kematiannya di kayu salib dan ada juga ada kuasa di dalam kebangkitannya. Kita sudah ambil bagian waktu kita dibaptis, ya saudara semuanya sudah mengambil bagian dalam kematiannya juga dalam kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu, kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya sebelum Paskah nanti, sebelum Jumat Agung, Bapak Ibu boleh sempatkan waktu untuk berpuasa, ya boleh berpuasa, mau 1 hari, mau 3 hari, mau 4 hari, ya, atau nanti mau Sabtunya lagi mau puasa boleh.
Ya. Ya, kita sudah dengar dari Bapak Kepala. Jadi cuma kita mau hadir sama-sama kembali ya. Dan kita semua bagi diri mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita memuji Dia. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami tetap merasakan Tuhan kedekatan kami Tuhan dengan Engkau Tuhan. Sungguh Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Kalau sampai dengan hari ini Tuhan, kami bisa menikmati baik-Mu Tuhan. Ini adalah kasih karunia buat kami semua. Ini adalah kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami masih diberikan tubuh yang sehat, umur yang panjang, dan kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kami. Dan kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami di hari-hari ke depan, hari-hari esok Tuhan. Kami butuh Engkau menyertai Tuhan kehidupan kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan. Jauhkan kami dari virus COVID-19 Tuhan. Jauhkan kami dari segala malapetaka apapun Tuhan. Tuhan tolong Tuhan.
Berkati semua anak Tuhan, tubuh yang sehat, panjang umur Tuhan. Jauhkan mereka dari segala kesakitan Tuhan. Dan berkati semuanya Tuhan. Dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Kecukupan, berkelimpahan Tuhan. Dalam setiap kebutuhan yang mereka inginkan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Agar semuanya tidak ada yang kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi. Kami percaya kasih Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dia katakan. Amin. Sampai jumpa hari Jumat jam 10 pagi ya, ada ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Amin.